Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Sebagai pembukaan ibadah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi makhluknya. Betapa layak sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak dapat wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada teringangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami bersukacita mendengar firman-Mu yang kudus itu, sehingga kami menghayati di dalam hati kami, agar kami dengan penuh pengharapan berdoa kepadamu. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan baik. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1 sampai ayat 2. Sang Maha Tabib telah dekat. Sang Maha Tabib telah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan benar, dengarlah suara Kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini yang tertulis dalam kitab Hosea pasal yang kelima ayat 15 sampai pasal 6 ayat 6. Seperti biasa kita membaca secara bergantian dan di ayat terakhir kita baca bersama-sama. Hosea pasal 5 ayat 15 sampai Hosea 6 ayat 6. Demikian firman Tuhan, pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita
dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan dan hukumku keluar seperti terang. Ayat 6 bersama-sama kita baca. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 3 sampai ayat 4, betapa indah harinya. Sudah jadi miliknya, dia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Dia jadi penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Masalah, hai hatiku, pelindungku, percayalah, jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala kurnia. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Oh, diajari menebus, berjalan dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiadalah kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan yang sesat, yang melanggar hukum-Mu.
Tetapi kami menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kami beroleh keampunan dosa dan kehidupan yang baru. Berkat kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bagi pujian syukur kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 sampai ayat 2, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar harus sama mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun, dalam susah pun tenang, dalam segala dan ucap syukur, hidup mendatang, biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku bersyukur dan pada ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 2 sampai 3. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhan.
kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, kita mengucapkannya bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan menyambut Sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai ayat 2, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang indah bagiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itu yang senantiasa menguasai hati, jiwa, dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Di minggu pertama Trinitas ini, kita akan mempercakapkan tentang diselamatkan karena iman. Dasar khotbah kita diambil dari Matius 9 ayat 18 sampai ayat 26. Mari kita semuanya membuka Alkitab kita, dan saya akan bacakan firman ini untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal,
Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Sampai demikian. Hari ini kita berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Dari bahasa-bahasa Alkitab kita menemukan ungkapan-ungkapan tentang iman. Imanmu besar, imanmu menyembuhkan. Jadilah padamu menurut imanmu. Iman sebesar biji sesawi. Ada juga dituliskan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan teks kita hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Dari ungkapan-ungkapan ini diketahui bahwa iman itu adalah suatu daya, kekuatan. Karena dia adalah daya, maka dia hidup, dia bergerak, dia berkekuatan, dia punya kuasa, dan dia punya pengaruh. Perhatikan ini. Di luar diri kita ada kuasa. Ada Allah. Allah menyatakan dirinya atau mengungkapkan keberadaannya atau memberitakan firman-Nya, berbicara kepada kita, kepada dunia dengan berbagai-bagai caranya. Lewat malaikat, lewat mimpi, lewat roh Allah, lewat nabi-nabi, lewat Yesus Kristus, lewat rasul-rasul, lewat gereja, lewat Alkitab, dan lain-lain. Dan ketika kuasa firman itu bertahta, berdiam, dan hidup di dalam kita, maka itulah yang disebut dengan iman. Jadi sesudah kuasa itu ada di dalam, namanya disebut iman. Ketika dia masih di luar, itulah yang disebut dengan wahyu. Jadi iman itu adalah suatu gerakan Allah di dalam diri atau di dalam hidup kita. Di antara peristiwa-peristiwa iman yang dikisahkan dalam Injil, teks ini adalah termasuk satu peristiwa yang besar. Biasanya orang datang kepada Yesus meminta kesembuhan, entah itu dari penyakit,
entah itu dari kerasukan. Tetapi di sini satu orang datang meminta kebangkitan. Ada 2 kali peristiwa seperti ini. Marta untuk kebangkitan Lazarus. Kepala rumah ibadat yang menurut Markus dan Lukas namanya adalah Jairus, datang untuk kebangkitan putrinya yang mati berumur 12 tahun. Jairus adalah sosok ayah yang hebat. Hebat cintanya kepada putrinya dan hebat imannya kepada Tuhan. Meminta orang mati hidup kembali itu tidak mungkin. Dan kalau ada orang yang mengatakan orang mati bisa dihidupkan kembali, dunia akan menertawakan dia. Dunia akan mengejek dia dan melabeli dia sebagai orang yang gila atau tidak waras. Tapi kekuatan cintanya kepada putrinya membuatnya tidak peduli dengan ejekan, tidak peduli dengan sentilan-sentilan orang lain. Kekuatan cintanya lebih besar dari harga dirinya, atau lebih besar dari menjaga image dan penilaian-penilaian orang lain terhadap dirinya. Kekuatan cintanya lah yang mendorong Jairus untuk menemui Tuhan Yesus yang pada waktu itu dikerumuni banyak orang. Dan di tengah-tengah kerumunan itulah Jairus berkata, Tuhan, hidupkanlah, bangkitkanlah putriku dari kematian. Ini iman yang besar sekali. Di sini cinta dan imannya bersatu padu. Cintanya kepada putrinya dan imannya yang besar kepada Tuhan memadu dan menghasilkan putrinya hidup kembali oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang bisa kita petik dan kita pelajari dari peristiwa besar ini? Yaitu adalah kekuatan cinta. Bahasa Yunani membagi cinta manusia ada 4. Eros untuk pasangan hidup, storge untuk anak dan orang tua, filia untuk teman dan sahabat, agape untuk Tuhan yang sering kita bahasakan dengan iman. Dalam khotbah ini cinta yang saya maksud adalah keempatnya. Tapi spesial dalam teks ini adalah storge dan agape. Cinta anak dan cinta Tuhan. Jika keduanya menyatu, maka yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Anak yang mati bisa hidup atau bangkit, tapi bukan dalam arti fisik, melainkan rohnya, semangatnya, peluang hidupnya, dan masa depannya. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih terus ada sampai hari ini. Bahwa ketidakmungkinan bisa berubah menjadi kenyataan apabila ada keterpaduan antara cinta dan iman. Sekalipun Anda memiliki iman yang besar sekali, tapi kalau Anda tidak punya cinta, katakanlah Anda tidak suka atau benci dengan orang yang Anda doakan. Tidak suka kepada anak, tidak suka kepada orang tua, tidak suka kepada suami, tidak suka kepada istri, tidak suka kepada pasangan hidup atau keluarga. Tentu mukjizat tidak akan terjadi. Karena mukjizat tidak bisa dibangun di atas dendam dan di atas kebencian. Harus dibangun di atas cinta. Apakah dalam kepaduan
atau kesatuan antara cinta dan iman. Kita pernah mengalami ketidakmungkinan menjadi mungkin. Itu yang mau saya bicarakan atau saya ungkit, saya bongkar hari ini. Kitab Kidung Agung berkata, kekuatan cinta melebihi kekuatan hukum. Hukum tidak bisa menghempang atau memadamkan kekuatan cinta. Di atas hukum masih ada yang lebih besar, yaitu cinta. Karena itu disebutkannya dalam Kidung Agung 8, sungai yang deras pun tidak dapat memadamkan api cinta. Akhir-akhir minggu ini viral Sarifah Fadiah Al-Kaf, anak SMP di Jambi, yang demi cintanya kepada neneknya berani melawan wali kota dan pemerintah Jambi dan satu perusahaan Cina secara langsung dan dengan TikToknya. Karena keberanian dan perjuangannya ini, dia diintimidasi, dia difitnah, dia diadukan Pemda Jambi ke Polsek Jambi, telah melakukan penghinaan terhadap wali kota. Tapi hebat, walaupun demikian, dia tidak mundur. Dia terus berjuang. Luar biasa keberaniannya karena kekuatan cintanya kepada neneknya. Siapa kita di sini yang bisa menjadi orang seperti sekarang ini kalau bukan karena kekuatan cinta ayah dan ibunya? Saya bisa rasakan dan lihat bagaimana hebatnya dulu perjuangan ibu saya yang ketika itu sudah janda untuk membuat saya menjadi seorang sarjana. Mungkin bagi ayah dan ibu yang lain menyekolahkan anak itu tidak sulit karena dia punya gaji dan pendapatan yang menetap. Tapi bagaimana dengan ayah-ayah dan ibu-ibu yang tidak bergaji, tidak memiliki pendapatan yang tetap, yang hidup miskin? Saya sering melihat, mungkin kita juga di sekeliling kita, ada ibu-ibu yang menjadi buruh bangunan, menjadi tukang botot. Perjuangannya begitu hebat sekali. Kita bisa menyaksikan itu sehari-hari, di sekeliling kita ada itu. Tetapi ini adalah sebuah kesaksian bahwa karena kepaduan antara cintanya kepada anak dan imannya kepada Tuhan, maka mereka bisa menghidupkan atau membangkitkan anak-anaknya dari ketidakmungkinan menjadi kenyataan. Dari yang tanpa masa depan menjadi memiliki masa depan yang sejahtera. Dari kemiskinan, keterpurukan menjadi mapan dan dihormati. Saya sering dengar itu, bahwa anak-anak orang miskin bercita-cita dan orang tuanya memberikan semangat. Walaupun dia tidak punya investasi untuk itu. Ini teks ini menunjukkan kepada kita cinta yang besar kepada anak dipadu dengan iman yang besar kepada Tuhan, membuat anak yang tidak punya masa depan akan hidup memiliki masa depan. Jadi kalau ada di sini para orang tua, jangan takut menyekolahkan anakmu. Sekolahkan, walaupun kau tidak punya uang sekarang. Yang penting, cintamu kepada anak, cintamu kepada Tuhan. Maka lihatlah
dia akan bangkit. Dia akan hidup. Saya teringat dengan kisah hidup Agustinus. Setelah dia menjadi seorang ahli hukum, bahkan menjadi dosen, dia tenggelam ke dalam kenikmatan dunia. 15 tahun Monica, ibunya hari-hari berdoa mencucurkan air mata. Akhirnya Agustinus bertobat, yang kemudian menjadi Bapak gereja yang sangat terkenal. Keterpaduan antara kekuatan cintanya kepada anaknya dan imannya yang besar kepada Tuhan membuat Agustinus yang tadinya mati di dalam dosa menjadi bangkit dan hidup di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, siapa kita di sini yang bisa hidup dan menjadi orang seperti sekarang ini, yang bukan karena kekuatan cinta orang tuanya, yang berpadu dengan iman orang tuanya kepada Tuhan. Kalau kita semua mengakui bahwa kita adalah buah dari keterpaduan cinta orang tua dan cinta Tuhan, maka itu berarti kita sudah tahu rahasia hidup. Kita sudah tahu kunci hidup ini. Ternyata kunci hidup ini hanya dua, yaitu cinta dan iman. Bagian kedua, perempuan berpenyakit pendarahan. Saya sudah cek apa bahasa medisnya. Ternyata bahasa medisnya adalah anamnesis. Padahal anamnesis biasanya itu bahasa istilah untuk perjamuan kudus, ya. Tapi untuk penyakit ini pendarahannya, maksudnya tidak berhenti disebut namanya dengan anamnesis. Jika Yairus datang untuk putrinya, beda. Perempuan ini datang untuk dirinya sendiri, untuk keselamatannya. Jadi boleh kita berdoa untuk diri kita sendiri. Boleh kita berdoa untuk keselamatan atau kesembuhan diri kita sendiri. Dari Markus 5 ayat 26 dan Lukas 8 ayat 45, kita bisa mengetahui riwayat penyakitnya. Di situ disebutkan sudah 12 tahun dia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah habis semua hartanya, habis semua apa yang ada padanya, tapi tidak ada faedahnya. Malah keadaannya semakin memburuk. Dalam kondisi inilah dia mendengar tentang Yesus. Dari mendengar, lahirlah padanya iman yang begitu besar. Dia yakin asal kujamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Tibalah waktunya, dalam kerumunan orang, dia berjuang, dia berupaya untuk menjamah jubahnya. Tetapi yang dapat dia sentuh hanyalah jumbai jubahnya saja. Tapi apa yang terjadi seketika itu juga, Yesus merasakan ada yang menyedot atau menghisap kekuatannya. Maka Yesus bertanya, siapa yang telah menjamah jubahku? Markus dan Lukas menceritakan, Petrus berkata, Guru, orang banyak berdesak-desakan di dekatmu. Lalu engkau bertanya siapa? Yesus katakan pada Petrus, aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Itu ditulis Lukas. Markus katakan, aku merasa ada tenaga yang keluar dari dalam diriku.
Apa pesannya yang kita ambil di sini? Yaitu adalah iman yang kuat bisa menyedot, bisa menghisap kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan di sini adalah kesembuhan dan kepulihan. Jangan tafsirkan yang lain-lain. Kesembuhan dan kepulihan. Kalau bisa disedot, itu berarti ada pemaksaan. Bisakah kuasa Tuhan dipaksa? Dalam beberapa nats kita temukan ada kesan-kesan pemaksaan. Seperti perumpamaan Yesus tentang seorang janda yang mencari pembelaan hukum dari hakim, seorang hakim yang lalim. Janda itu tiap-tiap hari datang sampai akhirnya si hakim bosan dan memenuhi tuntutannya. Lalu dari situ Yesus berpesan supaya kita yang butuh tindakan kuasa Tuhan harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus berdoa, yang dalam bahasa Batak disebutkan jugul homma martangiang. Jadi iman memungkinkan kita untuk menyedot perhatian dan kuasa Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi kita bisa menyedotnya, memaksanya dengan cara dengan jemu-jemu, tidak menyerah, terus menerus, senantiasa berdoa kepada Tuhan. Bagian yang terakhir, apa yang sudah dituliskan dalam teks ini dan apa yang sudah diajarkan oleh ayah dan ibu kepada kita melalui pengalaman-pengalamannya, perjuangan-perjuangannya untuk anak-anaknya. Juga apa kesaksian dari orang-orang yang berani berjuang karena kekuatan cinta, seperti Sarifah tadi dan seperti Monica. Peganglah itu, camkanlah itu, genggam itu, dan kalau boleh teruskanlah itu, implementasikanlah itu di dalam kehidupan kita sebagai arti dan makna kehidupan. Karena benar kata pujangga-pujangga, cinta dan imanlah yang membuat kita mengerti apa arti dan makna hidup ini. Kalau kita kehilangan yang dua itu, sadarlah bahwa kita belum tahu apa artinya dan apa maknanya dan apa nikmatnya dan apa indahnya hidup ini. Perhatikan ini. Yesus menjadi Tuhan dan Bapa menjadi Allah bagi kita karena cintanya yang kuat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita, maka Ia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk kita. Tidak ada cinta yang lebih besar dari yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Dan karena cintanya yang besarlah, maka mujizat terjadi di dunia ini. Mujizat terjadi dalam hidup kita. Apakah mujizat itu? Murid bertanya kepada Tuhan Yesus, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jalan ketidakmungkinan itulah yang dibukakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Karena cintanya. Sehingga
tidak ada yang tidak mungkin bagi keselamatan dan kesembuhan. Cinta yang telah dinyatakannya ini itulah yang diserahkannya kepada kita. Sehingga sebagaimana Tuhan memiliki cinta, kita juga hidup di dalam cintanya itu. Kita memiliki cintanya itu. Karena cinta itulah semua yang mendasari mukjizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Itu firman Tuhan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga atas firman yang sudah sampai kepada kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami bisa mempercakapkan dan merenungkan perkataan-Mu yang kami gali dari kitab suci ini. Sedikit perkataan-Mu yang bisa kami percakapkan hari ini. Tuhan kiranya memberkatinya supaya menjadi firman, menjadi kekuatan, menjadi pendorong yang hebat di dalam hidup kami. Dari firman ini kami bisa mengerti apa arti dan tujuan firman-Mu dinyatakan kepada kami, yaitu supaya kami sebagaimana Engkau yang memiliki cinta yang besar, juga demikian kami memiliki cinta yang besar dan memiliki iman yang kuat. Dengan cinta dan iman itulah kami bisa mengalami mukjizat-mukjizat-Mu dalam hidup kami. Anak-anak kami bisa sekolah. Kami dengan semua tanggung jawab yang diserahkan kepada kami, bisa semuanya berjalan dengan baik. Ada banyak hal-hal kemustahilan yang bisa terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya itu semua adalah karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, menjawab kami dalam setiap keadaan-keadaan kami. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa menyerahkan ayah, ibu, orang tua kami. Demikian juga menyerahkan anak-anak kami yang jauh maupun yang dekat dari kami. Tuhan kiranya yang tetap merangkul dan mendasarkan kami senantiasa untuk hidup di dalam cinta kasih-Mu. Karena dengan cinta kasih itulah kami bisa memiliki kekuatan-Mu, kuasa-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan dalam segala pergumulan dan persoalan-persoalan yang kami hadapi. Terutama pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh teman-teman kami yang menghadapi sakitnya, sakit penyakit, atau beban-beban pergumulan yang begitu berat menekan. Ya Bapa di sorga, Tuhan kiranya yang menolong kami semuanya. Supaya dalam segala kondisi dan keadaan apapun, kami tetap memiliki iman yang kuat. Dan juga memiliki cinta yang kuat terhadap-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami serahkan hidup kami. Engkau tahu ya Bapa, apa pergumulan dan apa yang mendesak kami doakan, kami mohonkan kepadamu. Semuanya terbuka di hadapan-Mu. Ya Bapa, Tuhanlah kiranya yang menjawab dan mendengar pada saat kami datang bermohon dan berseru kepadamu. Tuhan pimpin, tuntun semua anak-anak kami yang ada di sini, dalam studinya, dalam pekerjaannya, dalam cita-citanya. Tuhan kiranya yang menuntun kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya padamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi.
altar kita untuk mengumpulkan persembahan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14. Demikian firman-Nya. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Mari kita persiapkan dan kumpulkan persembahan kita. Sekarang marilah kita mendoakan persembahan kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih,
keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku dengan sukaria beri padamu dan merasa bahagia. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom untuk kita semuanya.